Episode 1. Selamat kepada Yang Master yang telah menjadi kepala keluarga baru dari keluarga Lin. 10 tahun yang lalu, ibu saya meninggal dengan ketidakadilan. Dan semua ini karena orang tua dari keluarga Su itu. Sekarang saya menggantikan posisi sebagai pemimpin dari keluarga terbesar di Beijing Utara. Tunggu saja. Saya pasti akan menemukan bukti untuk menghancurkan reputasi mereka dan membalas dendam untuk ibu saya. Semua sudah dikeluhkan oleh klien, masih berani membawanya kembali. Bos, saya benar-benar tidak sengaja. Saya terjebak dalam kecelakaan di jalan. Tolong beri saya kesempatan lagi. Ibu saya masih menunggu saya pulang untuk mengirim uang buat operasi. Ibumu keparat. Hamil. Meituan Suangda, sewa rumahmu kapan bayar? Meituan Suangguo, kalau nggak bayar, pergi sana. Dongsu, Meituan, beri aku keringanan 2 hari lagi. Meituan, jalur khusus Meituan, aku pasti akan membayarnya. Jalur khusus Meituan, bulan lalu kau juga mengatakan hal yang sama. Lalu uangnya di mana? Kuberikan keringanan 2 kali seumur hidupmu sekalipun. Kupikir kau juga tidak akan mampu membayarnya. Jika malam ini kau tidak mentransfer uangnya ke rekeningku, siap-siap angkat kaki. Meituan khusus. Kekurangan uang, ya? Apakah 1 juta cukup? Uangnya bisa saya beri, tapi ada syaratnya. Oke, selama kamu memberi uang, kamu suruh saya kerja keras, saya juga bisa, tidak perlu sampai begitu. ECIPT tanda pagar, jadilah suamiku. Bos, ramalan Anda benar-benar tepat, wanita itu benar-benar terpancing. Keluarga Lin memiliki kemampuan turun-temurun untuk meramalkan kejadian 3 menit mendatang. Tapi kemampuan ini akan mengurangi umur, tidak bisa sering digunakan. Kalau tidak, saya juga tidak perlu repot-repot seperti ini. Itu daerah buruh migran. Nanti kamu bawa uangnya. Cari saja pemuda miskin sembarangan. Kalau begitu, saya harus pilih yang tampan. Lagi pula, dia akan jadi suami saya. Apakah Anda benar-benar ingin menyetujuinya, Tuan? Anda tidak boleh menyetujuinya. Anda baru saja mengambil alih keluarga Lin. Anda masih harus menanganinya dari awal. Saya tahu Tuan masih memikirkan kematian Nyonya Tua karena diracun. Bahkan untuk membalas dendam, Anda tidak boleh menjadi menantu keluarga Su yang berasal dari keluarga kaya baru itu. Dendam atas pembunuhan ibuku tak akan dimaafkan. Aku ingin mereka merasakan rasanya ditinggalkan semua orang. Keluarga Su sangat terhormat. Sedangkan orang ini seorang pengemis, tidak pantas masuk ke rumah keluarga Su. Aku sebelumnya juga punya pekerjaan yang layak. Diam, ayah, tenanglah. Nyonya itu sudah menulis dalam wasiatnya bahwa anak-anak Anda harus menikah untuk bisa mendapatkan harta warisannya. Saya hanya ingin meringankan beban Anda. Meringankan beban? Kamu justru membuat saya tambah pusing. Anggap saja seperti memelihara anjing di rumah. Mau lihat apa lagi? Cepat keluar. Keluarga Sukami bahkan anjingnya lebih patuh daripada kamu. Kamu juga ikut. Bagaimana dengan hal yang kamu selidiki? Belum ada petunjuk. Nona kecil yang hilang bertahun-tahun ini, pencariannya butuh waktu. Anak angkat tidak bisa diandalkan, harus yang anak kandung. Cari tahu tentang keluarga Su, apakah ada yang masih tinggal di luar? Siapa yang mengizinkanmu makan di meja ini? Kalau menjadi anjing, harus punya kesadaran sebagai anjing, bukan? Kenapa dia boleh makan di meja ini? Karena ayahku memberinya muka. Kau pikir ini berdasarkan siapa yang lebih rendah? Ambilkan baskom untuk berendam kaki untukku. Aku mau berendam kaki, bukan? Apakah pekerjaan seperti ini juga menjadi tugasku? Tidak suka? Kau dulu bahkan pernah membersihkan toilet. Berhenti, kau tidak peka sekali. Cepat ke sini dan pijat kakiku. Kamu yakin?
Memberimu pijat kaki itu sudah cukup memuliakanmu. Kamu yang seperti ini, orang miskin, bahkan untuk menjilat kakiku pun tidak layak. Jika tidak suka, kamu bisa pergi. Anak murahan memang selalu begitu. Keluar dari sini. Siapa yang suruh kamu naik ke tempat tidurku? Kau menganggap dirimu sebagai istriku. Pergi tidur di kamar pembantu. Sudah punya suami baru? Masih belum cukup. Masih ingin mencariku? Brengsek seperti itu pantaskah? Kalau dia mendengar kata-katamu itu, takut apa? Aku sudah menyuruhnya pergi ke kamar pembantu. Ada pertunjukan seru nih. Menurutku dia benar-benar bukan orang baik. Nona muda. Siapa yang suruh kamu masuk? Ini pesanannya Nona muda. Pergi, lain kali ketuk pintu dulu. Apa aku masih belum bisa memberi makanmu? Tengah malam pesan makanan apa lagi? Bukan aku yang memesan. Aku sedang diet, tidak makan ayam goreng. Aneh sekali. Sebelumnya juga tidak pernah menyuruhku untuk mengetuk pintu. Pesanan ini harus diberi ulasan bagus. Kemarin malam tengah malam kau berisik sekali. Berisik sekali tanpa aturan. Tidak apa-apa. Memarahi seorang pembantu. Bapak mertua, tolong jangan salahkan King. Dia sangat rajin. Hingga larut malam dia masih memanggil pengurus rumah, Zhou, untuk membahas urusan perusahaan. Diam, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin itu omong kosong? Semalam kamu khawatir aku mengganggu pembicaraan bisnis kalian. Kamu bahkan sengaja menyuruhku tidur di kamar pembantu. Kebodohan. Kamu sudah bersuami. Kenapa begitu tidak tahu diri? Apakah berbicara bisnis juga dianggap tidak tahu diri? Ayah mertua, apakah dulu yang kalian bahas adalah hal seperti itu? Sudah cukup berisik. Lin Fan, berani-beraninya kau pergi. Apakah kau yang membuat kekacauan tadi malam? Bagaimana mungkin, meskipun aku tidak bisa seperti Tuan Zhou membantumu di perusahaan, tapi tenang saja, aku akan belajar. Hanya dengan pekerjaan pengantar makanan sepertimu. Saya tahu latar belakang saya rendah. Untukmu, saya akan berusaha keras. Jangan menyebalkan saya lagi. Ayah akan keluar seharian ini. Saya akan tidur siang. Jangan ganggu saya jika tidak penting. Kuil Buddha. Hari ini adalah hari peringatan ibu saya. Lalu, apa yang dilakukan si Wang tua itu di vihara? Tapi, ini bisa jadi kesempatan. Orang tua ini cukup berhati-hati. Tidak heran selama ini dia tidak pernah gagal. Siapa yang menyuruhmu masuk ke ruang kerjaku? Kamu pergi ke ruang belajar. Sebenarnya sedang melakukan apa? Kemarin saya. Tidak baik, Tuan. Ada apa? Kenapa panik begitu? Keluarga Lin ingin mengakuisisi kita. Sekarang sahamnya turun drastis. Keluarga Lin yang kaya raya itu, mengapa mereka tiba-tiba mengakuisisi keluarga Su? Kepala baru keluarga Lin baru saja naik tahta. Mungkin mereka ingin menargetkan beberapa keluarga besar, tapi itu tidak akan mengenai kami. Apa mungkin? Karena urusan itu, pasti ada salah paham di sini. Kamu beritahu keluarga Lin, saya akan pergi berbicara langsung dengan mereka. Baik. Ayah, bagaimana kalau saya yang pergi untuk Anda? Baik, kami berdua sama-sama bernama Lin. Ratusan tahun yang lalu, kami satu keluarga. Keluarga Lin itu adalah keluarga terbesar di utara Beijing. Kamu juga pantas menyandang nama Lin. Apakah kamu mampu mencapai cabang tinggi ini? Ayah yang bilang begitu, tapi kepala rumah tangga yang baru itu, bagaimanapun juga dia adalah orang yang lebih muda dari Anda. Saya takut jika Anda yang pergi langsung, itu akan terlalu memalukan bagi mereka. Apa yang kamu tahu? Saya yang akan pergi langsung. Itu untuk menunjukkan rasa hormat. Sepertinya pemilik rumah baru tidak akan menolak permintaan saya. Tuan, keluarga Lin sudah memberikan jawaban. Mereka ingin mengundang saya. Mereka bilang, Anda itu siapa? Tidak bertemu, apa? Dia benar-benar mengatakan itu.
Dan keluarga Lin juga mengatakan, tidak hanya tidak bertemu Tuan, ingin perusahaan Su kita, dalam waktu 2 hari, menghilang dari Beijing. Semua orang di luar tahu Su King bukan anak kandungku, namun keluarga Lin mengajukan syarat. Mereka meminta keturunan langsung keluarga Su untuk membicarakannya. Bukankah ini jelas-jelas mempersulit keadaan? Tenangkan diri Anda. Bagaimana kalau kita suruh nona besar mencobanya? Laki-laki itu, semua suka gadis cantik. Kau mau menyuruh putriku dari keluarga Su untuk menjual senyumnya? Ini tidak ada cara lain. Kalau dipikir-pikir semua salahmu. Seandainya kau lebih cepat menemukannya. Sekarang tidak perlu sampai sesulit ini. Kalau begitu, biarlah pengantar makanan itu. Ah, bukan, suruh menantu baru coba saja. Seorang menantu setengah anak, juga bisa dianggap garis keturunan utama. Dengan sifatnya yang buruk itu, seperti lumpur yang tidak bisa menempel di dinding. Kalau dia pergi, cuma akan mempermalukan keluarga Su. Tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Lebih baik coba-coba, seperti mengobati kuda mati sebagai kuda hidup. Bagaimana? Sebagian besar sudah terjadi. Kali ini, apakah kita tidak akan menghabisi bocah itu? Dia bahkan sudah jadi penampung masalah. Masih takut untuk sekali lagi jadi kambing hitam. Sikap miskin. Mengenai negosiasi dengan keluarga Lin, saya sudah memikirkannya dan memutuskan untuk mengirimmu. Lagi pula, kita berdua sama-sama bernama Lin. Bicara yang baik. Bukankah Tuan mengatakan bahwa saya tidak pantas menyandang marga Lin? Kau berani membantah? Karena mewakili keluarga Su, maka akan kuberi namamu di perusahaan. Ketua Dewan Direksi, JLR. Ini adalah tempat kerjamu. Mari kita kenali dulu lingkungan sekitarnya. Apa kamu cuma menunggu untuk makan? Kamu itu babi ya? Kan baru saja selesai sarapan. Keluarga Lin meminta pertemuan pribadi. Kita tidak bisa masuk. Apa yang harus dikatakan, apa yang tidak? Kamu yang menilai sendiri. Kamu tenang saja. Aku sudah mengantarkan makanan bertahun-tahun. Apakah dia lebih hebat dari pelanggan yang memberikan ulasan buruk padaku? Masih belum ada yang sebanding. Tuan rumah, semua sudah sesuai dengan rencana Anda. Mereka sudah percaya, aku adalah tuan rumah baru keluarga Lin. Karena mereka semua ingin melihat aku menjadi bahan tertawaan. Baiklah. Aku akan menemani mereka untuk pertunjukan ini. Jangan sia-siakan panggung yang mereka buat untukku. Apakah semuanya sudah diatur dengan baik di sana? Tenang saja, aku sudah mengundang lebih dari 20 media. Mereka akan datang untuk menyaksikan keramaian. Apakah media-media ini yang kamu undang? Kau takut keluarga Su akan kehilangan muka? Bukan aku. Mungkin dari pihak keluarga Lin yang menyebarkannya. Aduh, jangan khawatir. Suami sebelum masuk sangat yakin. Pasti ada cara untuk membujuk keluarga Lin. Seorang yang tidak lulus SMP. Kau berharap dia bisa membujuk keluarga Lin? Ini seperti mimpi. Aku seharusnya tidak mendengarkanmu. Kalau sampai diketahui oleh kakek, kita berdua akan mendapat masalah besar. Nama baik keluarga Su akan hancur. Itu juga tidak menguntungkan kita. Tenang saja. Akuisisi itu tidak akan mengganggu kita. Hai, permisi, boleh tanya, negosiasi kali ini akan mempengaruhi Susi seperti apa? Apakah negosiasi ini tidak berjalan lancar? Apa yang bisa dicapai Lindsay dan Susi dalam kerjasama ini? Apakah Susi benar-benar akan diakuisisi? Menantu, lakukan yang terbaik saja. Pengantaran makanan itu memperhitungkan. Tidak berguna. Ku tahu kau tak bisa diandalkan. Pulang dan menanti hukuman. Tuan Kepala Keluarga Lin, Anda sangat mulia dan berlapang dada. Jangan pedulikan orang miskin seperti ini. Ada urusan yang ingin kubicarakan dengan Anda. Tidak perlu, Tuan Su memang memiliki menantu yang baik. Ikuti saja apa yang dia katakan. Kita ubah akuisisi menjadi kerjasama. Selanjutnya biarkan Lin Fan yang berbicara dengan saya. Baik. Luar biasa. Keluarga Lin yang bernilai triliunan mau bekerja sama dengan keluarga Su. Saya rasa di masa depan, di utara Beijing, siapa lagi yang berani meremehkan saya? Lalu apa rencana Anda selanjutnya, keluarga Lin? Bukankah sudah saya serahkan sepenuhnya kepada Lin Fan? Kau melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Tidak berani, tidak berani. Keluarga Lin sebagian besar menghormati Anda. Lagi pula saya hanya seorang karyawan biasa. Jumlahnya sangat berbeda. Memang. Membiarkanmu,
Seorang karyawan biasa, bernegosiasi kerjasama dengan keluarga Lin, terlalu tidak sopan. Jadi, besok aku akan menugaskanmu, menjadi pemimpin proyek ini. Ya sudah, pasang gelar direktur saja. Ayah, dia itu sampah, bagaimana bisa jadi direktur? Ini bukan urusanmu. Besok, kamu bawa Lin Fan untuk urus 9 pekerjaan. Apa anak ini menyembunyikan kemampuannya? Tidak tahu apa rencana menantuku selanjutnya. Bagaimana cara bernegosiasi kerja sama dengan keluarga Lin, misalnya bagi hasil. Itu mudah, sama seperti metode antar makanan kita sebelumnya. Bekerja lebih banyak, mendapatkan lebih banyak. Siapa yang bekerja lebih keras akan mendapatkan lebih banyak. Nanti kita kirim saja lebih banyak orang. Hanya itu, ada apa? Ada masalah? Tidak, tidak. Menurutku ide menantu sangat bagus. Nanti kalau ayah tanya, kamu tinggal jawab seperti itu saja. Tentu aku akan bilang begitu, tapi masalah ini harus kamu yang tanggung. Kamu benar-benar akan membicarakan ini. Kamu kira kepala keluarga Lin, apakah itu teman miskinmu yang mengantar makanan? Apa menurutmu itu buruk? Buruk sekali, sangat buruk. Otakku bahkan lebih buruk daripada kacang tanah. Tapi Pak Zhou bilang itu bagus. Apakah kamu yang bilang? Pak Zhou, kamu sebelumnya jelas-jelas menyuruhku untuk melapor kepada ayah mertuamu. Kamu menipuku. Aku tidak kok. Tuan, jangan dengarkan omongannya yang sepihak. Kalau begitu, aku yang cuma seorang pemalas. Jangan sampai kontraknya berantakan. Dia ini sengaja mencari-cari kesalahanku. Dia membalikkan keadaan. Anak miskin yang belum tumbuh rambut dengan baik. Bagaimana kalau serahkan padaku untuk coba? Dia benar-benar berpikir, kita keluarga Su tidak bisa tanpa dia. Apa? Keluarga Lin ingin membatalkan kontrak, tapi mereka bilang hanya menerima menantu yang pergi bicara. Kamu yang bodoh ini bahkan tidak bisa menyelesaikan hal sepele seperti ini. Mereka bahkan bilang, bilangan apa? Mereka bilang kalau bukan karena menantu, mereka akan berbalik dan bekerja sama dengan keluarga Song. Keluarga Song. Tapi kan mereka musuh bebuyutan kita selama bertahun-tahun. Lalu Anda kira apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Pergi panggil suami muda. Kalau dia tidak mau, segera berlutut dan minta padanya. Bukan tahun baru atau hari raya, pengurus Zhou memberi hormat sebesar ini. Saya tidak punya angpau untuk Anda, loh, suami muda. Tentang negosiasi dengan keluarga Lin itu, Anda masih harus repot-repot pergi sekali lagi. Bukankah Tuan Zhou memiliki kemampuan? Kenapa harus meminta saya? Tuan muda, Anda seorang yang baik hati. Tentunya Anda tidak akan mempermasalahkan saya, seorang pelayan. Sebelumnya, Yue bilang otak saya belum sebesar kacang tanah. Aku takut akan mengacaukannya. Itu adalah kesalahanku sebentar. Kuharap menantu yang baik hati tidak akan menyimpannya di hati. Kita semua demi Susi. Tapi aku di Susi, hanyalah seorang direktur tanpa kekuasaan. Jika kerjasama ini berhasil, kau akan langsung dipromosikan menjadi wakil direktur. Apakah tidak ada masalah dengan foto seperti ini? Apa masalahnya? Keluarga Lin itu adalah grup internasional, bukan seperti cara-cara lamamu. Apa yang berbeda? Menurutku kepala keluarga mereka juga biasa saja. Teman-teman pengantar makananku, lebih mencolok darinya. Mau diubah lagi? Diubah apa? Kirim saja seperti ini. Bapak sudah berhasil. Hahaha. Kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga Su. Kerja sama senilai 1 miliar. Begitu saja berhasil dinegosiasikan. Semua berkat bimbingan ayah mertua. Tuan Zhou, segera atur pertemuan perayaan. Saya ingin seluruh Beijing Utara tahu. Keluarga Su saya telah menerima menantu terhormat. Pakaian ini tidak cocok. Tidak pantas untuk menantu saya. Beli beberapa set pakaian. Harus yang terbaik. Pakai kartu kredit Su King. Ayah, uangku masih kurang. Kau selalu membeli barang-barang yang tidak berguna. Mulai sekarang, bagi limit kartu kreditmu dengan Lin Fan setengah-setengah. Ayah, ini tidak pantas. Ada apa yang tidak pantas? Jangan sampai orang luar mengatakan keluarga Su kita menelantarkan menantu. Apakah kamu yakin semuanya sudah diatur dengan baik kali ini? Jangan sampai ada masalah lagi. Tenang saja. Semua yang saya cari adalah orang luar kota. Pasti tidak akan ada yang mencurigakan. Jangan sampai membunuh orang. Cukup buat mereka terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Sekarang, kepala kelompok mulai percaya padaku. Jangan kirimkan produk kerjasama kita dulu. Tunda sebentar. Tenang saja. Dengar-dengar keluarga Su mengadakan perayaan malam ini. Apakah saya perlu hadir? Tidak perlu. Jangan beri mereka penghormatan itu.
Apakah teleponnya masih tidak bisa tersambung? Media dan tamu sudah datang. Orang kampung seperti itu mana punya rasa waktu. Bagaimana kalau kita mulai saja dulu? Tidak bisa begitu. Hari ini dia adalah tokoh utamanya. Tuan, silakan mulai jamuannya. Nanti kalau menantu tidak bisa datang juga, saya yang akan berbicara mewakili dia. Kau, maksudku, sebagai upaya terakhir. Ini adalah satu-satunya cara. Terima kasih kepada seluruh media dan tamu-tamu terhormat. Luangkan waktu berharga Anda untuk datang. Jika kita bekerja sama dengan Lin kali ini, kita bisa menjadi Wei. Kami berhasil bekerja sama dengan Lin. Itu semua tergantung pada kerja keras dan ketekunan saya, tentu. Dan juga bantuan dari beberapa orang, misalnya mertua saya. Apa, bukan hanya tidak menabraknya, orang yang dikirim malah menabrak tiang listrik. Syukurlah anak ini masih selamat. Lain kali dia tidak akan punya keberuntungan seperti itu. Tuan muda, Bapak menyuruhmu ke ruang kerja. Saya dengar. Kau terus membiarkan Lin Fan tidur di kamar pembantu. Itu kemauannya sendiri. Omong kosong. Dia sekarang adalah menantu laki-laki keluarga Su, bahkan wakil presiden Susi. Malam ini, suruh Lin Fan pindah kembali. Ayah, saya lebih baik tinggal di kamar pembantu. Saya menggertakkan gigi dan mendengkur saat tidur. Jangan menyusahkan Su King. Iya, lihat saja, dia sendiri yang mengatakan begitu. Itu hanya kesopanan dia. Pasangan pengantin baru, mana ada aturan tidur terpisah. Kau tahu itu pernikahan palsu. Oh, aku tidak tahu. Pernikahan palsu tidak akan mendapatkan warisan ibumu. Pergi ke kamar pembantu, pindahkan barang-barang Lin Fan kembali. Kau sendiri yang pergi. Maaf. Nanti mungkin akan memengaruhi kalian menonton kontrak yang bersinar dalam gelap. Lusa ayah ulang tahun. Kalian berencana memberikan apa? Kalian biasanya memberikan apa setiap tahunnya? Tentu saja barang antik, mainan, dan perlengkapan giok. Barang-barang bagus seperti itu. Aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Jangan terlalu pelit. Malu-maluin aku. Bukan, tapi dari mana aku punya uang? Bukankah kamu sudah jadi wakil direktur? Apa masih tidak bisa keluarin uang segitu? Sungguh konyol. Tuan, silakan masuk. Kalian baik sekali. Setahun sekali saja. Bukannya barang bagus semua bisa dikeluarkan. Menantuku yang terakhir, barang-barangnya pasti lebih bagus dari punya kita. Sebenarnya bukan barang bagus. Kalau bukan barang bagus, jangan dikirim. Memalukan. Ambil saja. Sedikit tanda hati. Ini terlihat seperti barang bekas dari pasar loak. Jangan-jangan ini barang bekas dari tempat sampah. Tuan rumah ulang tahun. Menantu memberikan jam. Sepertinya kurang tepat ya. Tidak tepat. Saya dengar ini pernah digunakan oleh keluarga kerajaan Eropa. Ini jelas barang bekas dari pasar loak. Mereka bilang keluarga kerajaan Eropa. Ini asli kok. 20 juta. Anak itu pasti korupsi uang negara. Tidak mungkin. Perusahaan benar-benar memindahkan sejumlah uang tunai sebesar ini. Saya tidak mungkin tidak tahu. Lalu, menurutmu dia mendapatkan uang sebanyak itu dari mana? Anak ini. Sepertinya tidak sederhana. Kenapa bisa begitu? Dulu jelas-jelas dia cuma seorang pengantar makanan, yang asal memilih orang di tempat berkumpulnya para pengantar makanan. Aku akan mengirim orang untuk menyelidikinya dengan saksama. Jika dia ingin menyelidiki, maka berikan dia kebenarannya. Tuan kepala keluarga melakukan itu, Anda akan terungkap. Dengan terungkapnya dia, barulah dia akan bertindak. Dengan adanya tindakan, barulah ada celah. Pastikan dia terkait dengan kasus Nyonya Tua dulu. Apakah ada kaitannya? Itu harus dicoba untuk mengetahuinya. Maksudmu? Dia diam-diam bergabung dengan keluarga Lin. Tuan, pikirkanlah. Keluarga Lin sangat mulia. Bagaimana mungkin mereka mudah-mudahan menandatangani kontrak dengan seorang pemuda miskin? Pasti dia setuju untuk menjadi mata-mata.
Apalagi jika keluarga Lin tidak memberinya suap. Dari mana dia punya uang sebanyak itu untuk membeli barang antik asli? Maksudmu? Keluarga Su kita tidak mungkin menerima orang yang berkhianat seperti ini. Tapi keluarga Lin secara khusus meminta dia. Tapi kalau dia pergi, perusahaan Su kita, jika dia benar-benar bergabung dengan keluarga Lin, keluarga Su kita akan mati lebih cepat. Pergi. Panggil Lin Fan kemari. Apa maksud Tuan? Kau berani menyuruhku berlutut? Saya tidak bersalah, mengapa harus berlutut? Aku bertanya padamu, dari mana uangmu membeli ini? Dari mana asalnya? Ini. Saya tidak bisa mengatakan itu. Apakah kamu menerima suap dari keluarga Lin? Saya tidak. Kalau saya benar-benar menerimanya, saya sudah kabur membawa uang. Kenapa saya membeli hadiah semahal ini? Mau mengantar Anda, Tuan? Dengarkan, dia masih berencana membawa uang dan melarikan diri. Tuan Zhou, kepala Anda perlu diobati. Yang saya maksud adalah jika Anda seharusnya sudah lulus SD, kan? Jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna. Jika tidak, berarti Anda merasa bersalah. Hari ini aku akan mengatakannya, memberikan jam. Bukan, uang untuk memberikan jam antik itu dari mana? Ini, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Kau tidak bisa mengatakannya, kau, pergi saja. Bawa jamu yang rusak itu. Yue. Anda yakin? Cepat bawa barang anehmu itu, dan pergi dari sini. Baiklah, ini kata Anda sendiri. Itu bernilai 20 juta loh. Jangan berpura-pura di sini. Tuan kami sudah melihat banyak barang bagus, tidak tertarik. Kau masih menelepon? Memanggil teman-temanmu yang meminta-minta itu, tidak berhasil. Halo, Tuan Kepala Keluarga Lin. Ya, lonceng kuno yang Anda kirim? Kakek Zhong menolak menerimanya. Katanya itu benda gaib yang asal-usulnya tidak jelas. Aduh. Tuan Yue, biarkan aku pergi dengan barang-barangku. Kepala Keluarga Lin, ada kesalahpahaman. Kukira Tuan Su tua akan membuang hadiah ulang tahun yang kuberikan. Ah, tidak mungkin. Aku bahkan belum sempat menyimpannya dengan hormat. Lalu tadi, itu bagaimana? Hai, semua salah Lin Fan. Anak itu tidak menjelaskan dengan jelas. Seandainya saya tahu itu pemberian Bapak, sudah lama saya membawakan hadiah dan berkunjung. Tidak perlu. Kakek Su senang saja. Senang. Saya paling suka jam ini. Suatu hari nanti saya akan mengantarmu sampai akhir hayatmu. Apa? Kamu bilang Lin Fan adalah anak luar nikah dari ketua keluarga Lin yang lama? Itu benar sekali. Tidak mungkin. Kalau begitu, dia dan ketua keluarga yang sekarang, bukankah mereka saudara kandung? Memang begitu, Lin Fan dibesarkan oleh ibunya sejak kecil, dan tidak tahu tentang identitasnya. Jadi, masuk akal, kepala keluarga Lin memberinya penghormatan sebesar itu, hanya untuk menghancurkannya. Baik. Kalau begitu, saya akan membantunya. Saya akan mengurus anak muda Lin Fan itu dengan baik. Tuan rumah, saya sudah memberitahunya sesuai perintah Anda. Yang harus datang, akan segera datang. Pengurus Zhou, apa maksudmu? Apa maksud saya? Kamu membuat hal-hal yang bahkan anjing pun tidak bisa mengerti. Apa maksudmu? Kau tidak mengerti, jadi kau anjing. Jangan main-main denganku, sekarang kau adalah wakil presiden Su. Rencana seperti apa ini yang bisa ditunjukkan kepada orang lain? Kalau aku yang mengerjakan semuanya, lalu untuk apa kalian di sini? Kau mengada-ada. Tuan Yue belum mengatakan apa-apa, mengapa pengurus Zhou bisa ikut campur? Apakah kamu ingin menggantikan posisinya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa buku catatan keluarga Su itu bisa kamu atur? Tentu saja bukan kamu yang mengatur. Benarkah? Katakan saja, jika mertuamu tahu bahwa kamu mencuri, uang keluarga digunakan untuk membeli rumah dan aset untuk dirinya sendiri. Bagaimana pikiranmu? Itu adalah hakku. Benarkah? Bagaimana aku bisa tidak tahu tentang ini? Bagaimana aku bisa tidak menyadarinya sebelumnya? Anak durhaka. Tuan, dengarkan saya, tidak usah bicara lagi. Lebih baik kita bicarakan saja. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil. 5 juta? Kau sebelumnya hanya melakukan hal kecil-kecil, maka aku malas mengurusnya. Sekarang, berani-beraninya langsung mengambil 5 juta. Apakah nanti seluruh perusahaan Su akan menjadi milikmu? Tuan,
Sebenarnya ibu saya sakit, dan sangat membutuhkan uang. Tidak perlu dijelaskan lagi. Sekarang juga serahkan semua kunci, gudang dan brankas rumah ini, kepada Lin Fan. Tidak usah peduli lagi. Anak itu pasti sengaja memilih waktu yang tepat saat Tuan datang untuk mengintip saya. Sekarang bicara seperti itu percuma. Pikirkan bagaimana cara merebut kembali hak sebagai pengurus. Itu yang lebih penting. Nona, Tuan baru saja mengambil kunci untuk pergi ke ruang ibadah. Pergi ke kuil Buddha. Bagus. Ini dia yang mencari kematian sendiri. Bukan salahku. Orang tua itu. Lihat saja, tidak seperti orang yang saleh. Ternyata orang tua itu memang punya keturunan di luar sana. Lin Fan, kamu berani sekali. Berani masuk ke ruang doa. Ruang doa itu tempat yang bisa kamu masuki. Aku benar-benar tidak tahu ini adalah tempat terlarang. Bohong, kamu sudah di sini lama. Masa kamu tidak tahu? Aku cuma ingin ke ruang doa untuk berdoa. Kamu, apa yang kamu lihat di dalam? Lama melihat orang yang diminta oleh tuannya untuk ditemukan oleh Butler Zhou. Nona Suyan. Jika Long dapat menemukan orang yang Anda cari, mustahil. Saya sudah lama tidak menemukannya. Diam. Apa kamu yakin? Aku mengantar makanan untuk banyak sekali orang. Pasti bisa menemukannya. Kalau kamu benar-benar bisa menemukannya, aku akan memanggilmu ayah. Tidak perlu sampai seperti itu. Kalau tidak bisa menemukannya, kamu harus di depan semua orang. Merangkak melewati sini. Baiklah, sudah sepakat. Jika aku menemukannya, kau juga harus ikut. Siapa kamu? Lepaskan aku. Siapa kamu? Perkara itu kau selidiki bertahun-tahun tapi tak menemukannya. Apakah Lin Fan bisa ditemukan? Sulit. Ibu dan anak perempuan mereka, saat mereka meninggalkan Jingbei dulu, mereka tidak kembali ke kampung halaman. Begitu banyak orang, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Nanti, saya khawatir Lin Fan akan sembarangan memilih seseorang yang datang untuk menyamar. Dia berani. Kau ingin membalaskan dendam ibumu. Kau sebenarnya siapa? Sama seperti dirimu, seseorang yang ingin membalaskan dendam untuk ibunya. Kecuali, kau tidak ingin membalaskan dendam. Tentu saja aku mau. Saat itu dia meninggalkan aku dan ibuku begitu saja. Aku dan ibuku terpaksa tinggal di jalanan. Dia meninggal muda seperti itu. Aku selalu memimpikannya orang tua itu akan membayar nyawanya. Jadi, tujuan kita sama. Dia juga yang membunuh ibuku dulu. Aku bisa membantumu, tapi kau juga harus membantuku. Anda begitu yakin? Apakah dia akan setuju membantumu? Itu memang keluarganya. Tidak yakin, kita lihat saja nanti. Sudah 2 hari ini, menurutku. Suami pasti belum menemukan orangnya, tidak berani kembali. Bukankah dia kemarin sangat yakin? Katanya dia yakin, kan? Tentu saja takut kau selidiki. Tanggung jawabnya karena sembarangan masuk ke aula Buddha, mencari alasan untuk kabur. Jika dia berani membohongiku, dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Hanya kau sendiri. Kau mencari Suking, dia pergi perawatan kecantikan. Aduh. Kau bilang padaku dengan penuh keyakinan, akan menemukan nona muda. Lalu orangnya di mana sekarang? Tuan, lihatlah. Karena kau tidak membawanya kembali. Jangan salahkan aku jika aku menyelidiki pelanggaranmu memasuki aula Buddha. Kan sudah kubilang, pergi, di ruang kerja, berlututlah. Tuan, tiba-tiba ada seseorang di luar. Katanya dia putri kandung Anda. Sekarang ini sembarangan orang bisa datang dan mengaku sebagai putri murah Anda. Kamu bilang dia kakakku. Apa buktinya?
Ini peninggalan ibuku. Masih ada barang-barang yang kau berikan padanya dulu. Kau mencari tahi lalat ini, iya? Orang tua, ingatannya sudah mulai menurun. Tahi lalat juga bisa dipalsukan. Siapa yang tahu apakah dia asli atau palsu? Pengurus rumah Zhou benar. Aku sengaja mengambil sampel darah ayah mertuaku untuk melakukan tes DNA dengan nona muda. Dia pasti adalah putri sulung. Tidak perlu tes DNA. Saya juga percaya dia adalah putri saya. Saat itu, ketika saya pergi, kamu baru berusia 2 tahun. Sekarang kamu sudah menjadi gadis besar. Tampak persis seperti ibumu saat muda. Yang penting, dia adalah putri sulung. Saya rasa saya tidak mengecewakan kepercayaan mertuaku. Tidak mungkin. Diam. Berkat Lin Fan. Mulai sekarang, urusan besar maupun kecil di rumah akan kupercayakan padamu. Kau adalah orang kedua setelahku. Anak baik, mulai sekarang kau tinggal di rumah saja. Aku akan memberitahu pelayan. Di keluarga Su, kau adalah nona besar. Ayah, bagaimana dengan saya? Kau lebih muda dari Yan Yan, jadi kau adalah nona kedua. Membeku ngapain? Cepat siapkan pesta. Rayakan kepulangan nona besar. Pak Zhou, apa kau lupa sesuatu? Apa? Sebelumnya kau bilang, aku harus menemukan nona besar yang sebenarnya. Lin Fan, jangan terlalu tamak. Bagaimana kamu bicara dengan menantu seperti itu? Saya salah, saya minta maaf. Lin Fan, bajingan itu, jika dendam ini tidak terbalas, saya bersumpah tidak akan menjadi manusia. Sekarang, sang tuan semakin mempercayainya. Kamu bahkan sudah kehilangan wewenang sebagai kepala pelayan. Apa yang kamu miliki untuk membalas dendam, jika aku menjadi menantu kepala keluarga? Aku tidak perlu khawatir lagi soal kekuasaan pengelola rumah. Nona muda baru saja kembali. Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak ada. Jika ada yang dibutuhkan, kalian bisa menghubungiku. Sekarang aku adalah kepala pelayan Lin Fan. Jika aku membutuhkannya, aku akan menghubunginya. Dia, seorang menantu yang murahan. Apalagi dia bisa memuaskanmu. Aku bahkan lebih bisa darinya. Nona muda baru saja kembali. Kau berani tidak menghormatinya. Kau urus saja urusanmu sendiri. Kita belum menikah. Biar saja sampai ke telinga kakek. Tidak ada alasan untuk melarang putriku berpacaran. Kau, Zhou, bajingan, sudah dapat satu, masih ingin yang lain. King King, berhenti memukulnya. Banyak orang melihat. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bagaimana? Kakak baru saja pulang. Mau merebut priaku? Jangan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong. Lihat saja bagaimana kau melindungi si jalang kecil itu. Jika kata-kata ini sampai didengar oleh kepala keluarga, kau akan mendapat masalah besar. Lin Fan, jangan lupa, kau adalah suamiku. Pengurus rumah Zhou, orang yang tidak berguna ini. Tuan tua sekarang jelas-jelas ingin menggunakan Lin Fan. Ditambah lagi putrinya sendiri telah kembali. Jika terus seperti ini, harta warisan tidak akan menjadi bagianku lagi. Kecuali, aku membujuk Lin Fan. Kau melakukan apa? Lakukan saja, nanti kau akan tahu. Nona kedua sebaiknya jelaskan dengan jelas terlebih dahulu. Saya anak angkat, kamu menantu murah. Sekarang Su Yan sudah kembali, kita berdua kapan saja, bisa saja diusir keluar. Apa maksudmu? Tuan tua sekarang menghargaimu, jika kamu bergabung denganku. Tapi saya tidak suka memakai topi hijau, apalagi menggunakan sisa-sisa dari Tuan Zhou. Lin Fan, jangan terlalu lancang. Jangan ngomong sembarangan. Saya ngomong sembarangan, lihat saja kamu membela setan kecil itu. Kalau omongan ini sampai didengar oleh Tuan tua, kamu bakal kesulitan. Lin Fan, jangan lupa, kamu suamiku. Pengurus Zhou, benda yang tak berguna itu. Tuan sekarang jelas-jelas ingin memanfaatkan Lin Fan. Ditambah lagi putri kandungnya sudah kembali. Kalau begini terus, warisan tidak akan ada lagi bagi saya, kecuali menarik Lin Fan ke pihak kita. Apa yang kau lakukan? Lakukan saja dulu, nanti kau akan tahu. Lebih baik nona kedua menjelaskan lebih dulu. Aku anak angkat, kau menantu yang tidak dihargai. Sekarang Su Yan sudah kembali, kita berdua kapan saja, mungkin akan diusir. Jadi maksudmu? Kakek sekarang menghargai kamu, jika kau bekerja sama denganku. Tapi aku tidak suka diselingkuhi.
Lebih tidak suka menggunakan barang bekas dari kepala pelayan Zhou. Lin Fan, jangan keterlaluan. Lin Fan, jika kau berani pergi hari ini, jangan harap bisa kembali ke keluarga Su kita. Nona kedua, apa hakmu untuk berkata seperti itu padaku? Sungguh lelucon, kalau bukan karena aku saat itu, kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing liar di pinggir jalan. Pergilah, semakin jauh semakin baik. Aku tunggu kamu datang dan berlutut memohon padaku. Tuan rumah, cepat kembali. Pusaka nenek tua sudah terbakar. Apa? Bagaimana bisa tiba-tiba terbakar? Saya tidak becus. Saat sampai, kamar nyonya tua sudah habis terbakar. Rumah keluarga Lin dijaga ketat. Kecuali ada pengkhianat di dalam. Jangan urusi ini, aku akan menyelidiki sendiri. Tekan keluarga Su. Biarkan mereka datang mencariku. Tuan Lin, kita sudah bekerja sama dengan baik. Kenapa tiba-tiba Anda ingin menarik investasi? Bekerja sama dengan baik, proyek kolaborasi untuk kuartal ini. Siapa yang mengirimkan itu? Anda tidak sadar. Bukankah itu Lin Fan? Saya selalu menyerahkan urusan padanya. Sebaiknya Anda tanyakan pada nona kedua di rumah Anda. Dia kira keluarga Lin saya. Siapa saja bisa diterima. Jika dalam 3 hari tidak melihat Lin Fan datang, keluarga Su akan menunggu kebangkrutan. Keluarga Su akan bangkrut. Apakah saya tidak seharusnya kembali? Kakak ipar. Kamu. Paman dari keluarga Su sudah pulang. Orang ini bernama Su Lidong. Adalah adik satu-satunya dari Nyonya Tua Su yang telah meninggal. Selama 18 tahun berada di luar negeri. Adik satu-satunya. Maka yang seharusnya mewarisi bisnis keluarga Su adalah dia. Bagaimana bisa sampai ke tangan kakek Su? Saya dengar dulu dia membuat masalah. Dan secara sukarela meninggalkan keluarga Su. Coba cari tahu tentang Su Lidong ini. Tiba-tiba kembali di saat-saat seperti ini. Pasti tidak semudah itu. Kakak ipar, apakah tidak seharusnya kamu memberi penjelasan? Penjelasan tentang apa? Penjelasan bahwa kakakku tidak bisa punya anak, padahal kau punya putri kandung. Tentang masalah Suyan, memang aku yang salah duluan. Tapi selama ini aku tidak pernah menikah lagi. Bisa dibilang aku sudah cukup menghormati kakakmu. Jangan pakai alasan itu. Katakan saja. Mengapa perusahaan Su di tanganmu akan bangkrut? Tidak ada masalah. Kami hanya sedikit salah paham dengan keluarga Lin. Setelah menantu saya turun tangan, semuanya akan selesai. Jika orangmu tidak bisa mengatasinya, maka aku akan kembali ke Su untuk memimpin sendiri. Erming tahu betapa pentingnya Lin Fan bagi keluarga Su. Tapi dia malah membiarkan orang itu pergi. Meskipun suami adikku salah, menutup pintu juga urusan keluarga kita. Tapi mempengaruhi bisnis perusahaan, itu tidak benar. Ini urusan kami berdua. Ada hubungannya apa denganmu? Yan benar. Sekarang kau membiarkan urusan rumah tangga mempengaruhi pekerjaan, itu tidak boleh. Lalu bagaimana sekarang? Pergi cari. Meskipun harus berlutut, kamu harus membawa Lin Fan kembali padaku. Kenapa kamu yang datang? Maaf, sebelumnya saya yang salah. Apa? Saya tidak dengar dengan jelas. Saya bilang saya salah. Apa yang akan dilakukan Nona Su lagi? Mau menamparkan saya lagi? Saya sudah meminta maaf. Sekarang, bisakah kamu pulang bersama saya? Mengapa saya harus pulang bersamamu? Dulu kamu yang mengusir saya dari keluarga Su. Sekarang kamu mengajak saya kembali. Saya ini bahkan lebih buruk dari anjing jalanan. Bagaimana saya bisa layak untuk keluarga Su? Dulu saya yang salah. Tolong. Ayo kembali bersama saya. Kembali juga tidak masalah. Tapi itu tergantung pada kesungguhan nona kedua. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tentang masalah Nyonya Tua Su. Kamu tahu seberapa banyak? Kenapa kamu tanya ini? Dulu kamu menikah dengan saya. Bukankah itu untuk wasiatnya? Saya ingin tahu lebih banyak. Oh, sudah berapa kali dia menikah? Jadi banyak harta yang tidak bisa dia kendalikan. Semua berdasarkan wasiat almarhumah. Apakah dia masih punya teman atau keluarga dekat? Saya kurang tahu tentang itu. Kalau begitu, kamu bisa pulang sekarang. Hari ini. Jika kamu tidak bisa membawa Lin Fan kembali, kamu juga tidak perlu kembali. Selain itu, semua aset dan kartu kredit atas namamu akan dibekukan. Ayah. Sehari sebagai suami istri, 100 hari berkat. Maukah kau tidak kembali denganku? Kakek akan mengusirku. Meskipun begitu,
Kesungguhan nona kedua. Aku tidak melihatnya. Sejak Suyan kembali, kakek semakin tidak menyukaiku. Jika kau tidak kembali denganku, aku akan segera diusir dari rumah. Kalau begitu, jawab pertanyaan saya dengan jujur. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Dia meninggal tak lama setelah aku diadopsi. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Ini demi kebaikanmu juga. Kau ingin tahu tentang pembagian harta keluarga Su? Semua harus sesuai dengan wasiat Nyonya Su tua. Jika dia menyisakan sesuatu untuk keluarga dan teman-temannya, bukankah kamu hanya sia-sia saja? Keluarga Su tidak memiliki cabang keluarga lain. Nyonya tua itu juga tidak punya anak lain. Apakah dia juga tidak memiliki teman di masa mudanya? Ada seorang nyonya bernama Bai. Hubungannya cukup baik dengan nyonya tua itu. Nama belakangnya Bai. Sebelumnya dia pernah tinggal di rumahku beberapa waktu. Setelah kembali, tak lama kemudian dia meninggal. Kau tahu dia meninggal karena apa? Siapa yang tahu? Sudah lama sekali kejadiannya. Tidak ada hubungannya dengan harta warisan. Ini pasti yang diceritakan oleh kepala pelayan Zhou. Sepertinya aku harus menginterogasi kepala pelayan Zhou. Ini sudah batas waktu terakhir dari pihak keluarga Lin. Jika kita tidak mengirim orang sekarang, mereka akan menghentikan kerja sama. Aliran kas keluarga Su akan benar-benar terputus. Jika kakak ipar mau memberikan 30% saham padaku, saya bisa mencoba. 30%? Kau mengambil keuntungan dari situasi ini. Pertimbangkanlah konsekuensinya. Pikirkan baik-baik. Tidak perlu repot-repot. Lin Fan sudah kembali. Bapak mertua, jangan khawatir. Saya sudah pergi ke keluarga Lin. Rencana proyek kuartal ini juga sudah saya kirimkan. Sombong sekali. Mengirimnya adalah satu hal. Apakah keluarga Lin mau menerimanya atau tidak adalah hal lain. Kontrak ini. Keluarga Lin sudah menandatanganinya. Biarkan aku mengambilnya kembali untuk ayah mertuaku periksa. Mantu yang baik. Kau menyelamatkan perusahaan Su sekali lagi. Sepatutnya. Beliau adalah. Ini adalah adik dari nyonya tua, Su Litong. Baru saja kembali dari luar negeri. Berdasarkan hubungan keluarga, kau seharusnya memanggilnya paman. Ternyata paman. Nama saya Lin Fan, menantu keluarga Su. Yang tua maupun yang muda, semuanya menyukai pernikahan masuk keluarga. Su Lidong kali ini kembali. Sepertinya tidak memiliki niat baik. Apa maksudnya mertuaku? Dia ingin masuk ke keluarga Su, kamu harus awasi dia dengan ketat. Saat menuangkan minuman, harus 7 bagian penuh. Apa orang luar tidak mengerti aturan meja minuman? Saya memang tidak pernah melayani acara minum. Jadi tidak mengerti. Tidak mengerti berarti harus belajar. Kamu harus hukuman minum 1 gelas. Saya tidak bisa minum alkohol. Saya tidak bisa minum alkohol. Lalu bagaimana kalau harus keluar untuk acara? Paman, biar saya yang minum untuk dia. Jangan merusak semangat paman. Kalau kamu minum, itu sudah bukan segelas kecil lagi. Paman, apalagi yang perlu dilakukan? Gambarkan saja, saya yang akan melanjutkan. Saya sudah menyiapkan sup penawar alkohol untukmu. Tuan tua itu memaksa kamu berlutut untuk membuat saya kembali. Apa kamu tidak membenciku, pasangan suami istri itu? Benci atau tidak, sekarang kita juga ada di perahu yang sama. Ini benar-benar bukan sifat Su King. Minumlah selagi hangat, lalu tidurlah lebih awal. Bagaimana? Apakah dia sudah minum? Aku melihat sendiri dia minum. Kau memang kejam sekali. Suami tersayang pun kau hitung-hitung. Orang tak berguna itu hanyalah pengantar makanan. Dia bahkan berani mengambil kesempatan dan memaksaku berlutut. Aku tidak bisa menelan rasa marah ini. Bukankah dia ingin membela nona muda? Tunggu sampai besok kepala keluarga melihat kakak ipar dan ipar laki-laki tidur bersama. Itu baru seru. Dia membuat kita sangat malu. Kita juga harus membalas kebaikannya sekali. Tolong ambilkan handuk untukku. Aku kepanasan. Mari kita minum minuman pengantin. Jangan bertele-tele lagi, cepat minum. Aku ingat kita bahkan tidak pernah minum saat menikah.
Nona Su, mengapa pagi-pagi sekali kau terbaring tanpa busana di depan pintu rumah keluarga Su? Kukira kau dibius, itu benar, kau benar-benar dibius, Nona Su. Dibius. Mari kita minum minuman persaudaraan. Lin Fan, kau ini benar-benar bodoh, keluar. Min, keluar, kau ini benar-benar tak berguna. Wajah keluarga suku, telah kau rusakkan. Ayah, aku juga tertipu, jangan panggil aku ayah, kau bukan anak kandungku. Benar juga, anak pungut, memang tak berguna. Bagaimana kita harus menangani ini? Urus dulu para wartawan itu. Sedangkan dia, kirim saja ke rumah sakit jiwa, ayah. Bersihkan semuanya dengan bersih. Jika kamu berani menyentuhku sedikit pun, aku akan bilang pada orang lain kalau aku hamil, anaknya milikmu. Aku bahkan tidak pernah menyentuhmu. Tapi siapa yang akan percaya padaku? Mobil dari rumah sakit jiwa sudah sampai. Kau kira dengan kepribadian kakek akan membiarkanmu pergi dan bercerita kemana-mana? Aku tidak mau ke rumah sakit jiwa. Lin Fan, tolong selamatkan aku. Kakek sangat menghargai dirimu. Pasti kau punya cara, kan? Katakan saja, apapun yang kau suruh aku lakukan. Sahabat Nyonya Tua Su yang bernama Bai itu, akhirnya meninggal bagaimana? Tuan, menyerahkan nona kedua kepada menantu Anda, bukankah sedikit tidak pantas? Kalau misalnya menantu Anda iba, mereka bagaimanapun juga suami istri. Kau sudah mengikutiku berapa lama? Tuan, Anda lupa, saya berumur 25 tahun ketika mulai bekerja di keluarga Su. Sudah 20 tahun lebih. Kapan urusan keluarga Su menjadi urusanmu? Kapan kamu mulai ikut campur? Dulu, ketika Nyonya Bai datang berkunjung ke rumah, tepat saat kekasih pertama tuan rumah datang. Tuan rumah takut masalah anak luar nikahnya terbongkar. Jadi dia menyuruh pengurus Zhou untuk memberi Nyonya Bai obat. Aku benar-benar tidak tahu detail lebih lanjut. Harus bertanya pada kepala pelayan Zhou. Kepala pelayan Zhou? Dia seharusnya tidak kenal dengan Nyonya Bai, kan? Bagaimana dia bisa begitu mudah berhasil? Kudengar Nyonya tua itu orangnya baik. Sama sekali tidak akan terpikir bahwa ada orang yang ingin menyakitinya. Tuan kepala keluarga, suruh saya untuk menyelidiki Sulitung. Saya menemukan bahwa pada saat kejadian besar yang menimpa Nyonya tua, dia juga ada di keluarga Su. Kebetulan setelah Nyonya tua meninggal, dia pergi ke luar negeri. Apakah kamu ingin menjadi direktur keuangan? Tidak mungkin. Kamu sudah lebih dari 10 tahun tidak pulang. Kembali. Langsung ditunjuk ke posisi sepenting ini. Kau kira pemegang saham lain akan berpikir apa? Kakak ipar merasa kejadian dulu itu. Aku tak pantas untuk posisi ini. Kau mengancamku. Kurasa kepala keluarga Lin sekarang pasti senang mengetahuinya. Bagaimana ibunya meninggal dulu. Kau nanti. Bahkan jika kau sudah punya anak haram dari keluarga Lin, lalu bagaimana? Atau kau ingin menjadikan kepala pelayan Zhou sebagai kambing hitam? Kepala pelayan Zhou mau kemana? Kerabat di kampung halamannya meninggal mendadak. Saya pergi untuk berkabung. Saya kira, pengurus Zhou terburu-buru pergi menemani Su King, mendengarkan. Apa maksudnya dengan, saya kan tidak melakukan kesalahan. Saya tidak bilang pengurus Zhou melakukan kesalahan. Kamu sudah bekerja untuk keluarga Su begitu lama. Tuan tua meminta kamu untuk bersama Su King. Kalian berdua cari tempat yang bagus untuk menikmati masa tua. Atau Tuan Zhou mengingat peristiwa penyuntikan racun dulu, merasa bahwa harusnya nyawa dibayar nyawa. Saat itu Nyonya Bai tidak menyangka kau akan memberinya obat. Jadi dengan mudah, minum obat yang kau berikan. Bagaimana kamu tahu? Pelaku pembunuhan Nyonya Bai ternyata adalah kamu. Bukan, semuanya atas perintah Tuan tua. Tenang saja, dia juga tidak akan berakhir dengan baik. Bawa pengurus Zhou, orang yang memakan dalam dan mengkhianati luar itu ke sini. Saya akan menghitung semuanya dengannya. Tadi aku pergi ke kamarnya. Ternyata dia sudah membereskan barang-barangnya dan melarikan diri. Benar seperti dugaanku. Bajingan itu sudah menerima berapa banyak suap dari Su Lidong, sampai tega berkhianat seperti ini. Ini memang tidak terlihat sebelumnya. Lalu sebelumnya di perusahaan. Kau terima dulu.
Fang Litung bersikeras kembali ke Susi sebagai direktur keuangan. Aku meminta Su Yan juga bergabung dengan perusahaan. Bantulah dia. Tentu saja, Tuan Yue ingin menjadikan nona muda sebagai penerus. Sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan itu. Tapi aku tahu, Su Litong pasti akan menghambatnya. Jangan bilang paman tidak membantumu. Kau kirim saja langsung ke perusahaan pihak lawan. Aku sudah memeriksanya. Neraca yang diberikan Su Litong kepada Su Yan telah dimanipulasi. Transaksi ini, Su Yan hampir akan kehilangan 10 juta. 10 juta? Transaksi pertamamu sudah merugi 10 juta. Tapi tagihan itu paman bilang dia sudah rapi baru diberikan padaku. Sekarang ini sudah ada kontrak tertulis. Hanya dalam beberapa hari. Kau mau aku cari uang tunai 10 juta di mana? Jika wanita dan pria itu mau meminta bantuan padaku, aku juga bukannya tidak bisa mencari cara untuk membantumu menyelesaikannya. Tidak perlu merepotkan paman. Keluarga Zhou di utara kota kebetulan tertarik untuk membicarakan proyek baru dengan kita. Kontrak sudah ditandatangani. 40 juta? Tidak hanya tidak ada kerugian. Dia bahkan menghasilkan 30 juta. Menantuku memang hebat. Entah bagaimana dia bisa beruntung begitu. Sialan. Semua berkat nona besar. Hanya dengan bantuan dia, transaksi ini bisa berhasil. Lin Fan. Menjadi suami yang dibebani oleh nona kedua masih belum cukup. Sekarang dia menjilat anak perempuan pemilik rumah itu. Mau jadi anjing penjilat? Hanya Ling Qiao saja. Aku ingin melihat, sampai kapan kau bisa melindunginya. Minumlah. Kalau tidak bisa, minumlah lebih banyak lagi. Minumlah, tidak apa-apa. Minumlah lebih banyak, nanti juga bisa. Minumlah, tidak apa-apa kok. Iya, begitulah yang benar. Maaf, saya ke toilet sebentar. Siong Gue Sulidong memaksa saya datang untuk bersosialisasi. Ternyata sengaja mengatur klien yang suka memberi keuntungan. Sekarang bisa minum, Nona Su? Kenapa tidak minum? Jangan kasih muka, jangan. Bos Huang, ini sedang pamer siapa? Tuan Lin. Bos Huang, ini membuat kesulitan bagi nona besar kami. Nona besar? Tadi dia tanpa melihat dengan benar sudah menyinggung nona besar. Saya akan minum dulu. Maafkan aku. Kau seharusnya bilang lebih awal kalau kau kenal dengan kepala keluarga Lin. Aku tidak perlu susah payah seperti ini sekarang. Lihatlah kau. Kita harus segera menandatangani kontrak ini. Kita sudah menemukan orang yang membakar barang-barang peninggalan nyonya tua sebelumnya. Dia adalah bawahan kita sendiri. Anak buah saya sudah menyelidiki. Dia sebelumnya pernah berhubungan dengan Su Lidong. Maksudmu, ada pengkhianat di keluarga Lin? Baru-baru ini saya dengar. Kamu punya pengaruh yang cukup besar. Beberapa proyek nona kecil. Semua kamu yang bantu selesaikan. Tidak sebaik paman. Saya dengar paman bahkan punya mata-mata di keluarga Lin. Kau bilang membakar barang-barang almarhumah nenek mereka. Yang tentang barang peninggalan itu. Bukan masalah besar. Kepala keluarga Lin sebelumnya punya masalah denganku. Dia hampir membunuhku saat itu. Kali ini aku hanya membalas dendam. Paman memang hebat. Keluarga Lin selalu ketat aturannya, sulit untuk menyusup ke dalam lingkaran mereka. Keluarga Lin, keluarga kaya raya ternama sekalipun, tetap saja ada pengkhianat di dalamnya. Aku curiga, masih ada orang di keluarga Su yang tahu tentang kejadian masa lalu. Aku akan menyelidiki kasus ini sendiri. Jadi dia. Apakah semuanya sudah diatur? Ini terakhir kalinya aku membantumu. Belum pulang? Sudah malam begini, ayo makan malam. Di restoran di ujung jalan, aku yang traktir. Oke, sampai nanti. Kamu sudah sampai di mana? Aku akan jemput kamu. Ya, tidak perlu. Aku bisa sampai dalam 5 menit lewat jalan pintas. Su Yan, lepaskan aku. Apa kamu baik-baik saja? Syukurlah kamu datang. Aku sudah sampai di restoran. Tadi di telepon kamu kedengarannya aneh. Baru saja sampai di sini. Ini adalah yang baru saja.
Aku cabut dari tubuh orang itu. Ini adalah lencana pengawal rahasia keluarga Lin. Sepertinya mata-mata itu sedikit tidak sabar. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Sudah waktunya untuk tikus di balik layar itu keluar dan terpapar cahaya. Beri aku obat yang tidak berwarna dan tidak berbau. Tuan rumah, Anda berniat apa? Sudah cukup lama ditunda, pasti sudah bosan. Lebih baik selesaikan dengan cepat. Mengerti, saya jamin akan memberinya kematian yang cepat. Silakan saksikan pertunjukan yang bagus. Tuan muda, Tuan muda. Tolong antar teh ini kepada Tuan besar. Perutku sakit. Terima kasih Tuan muda. Ada apa ini? Setelah minum teh siang tadi, perutku tidak enak. Kalau memang benar-benar tidak enak badan, sebaiknya hubungi dokter saja. Memanggil dokter tidak ada gunanya. Hal ini masih harus bertanya kepada menantu kesayangan kita. Aku bukan dokter, aku juga tidak bisa meresepkan obat. Kau tidak bisa meresepkan obat, tapi kau bisa memberi obat. Maksudmu apa? Aku melihat sendiri kau memasukkan satu bungkus bubuk obat ke dalam teh kakak iparku. Apakah kamu bercanda? Hanya dengan membuka mulutmu, sudah bisa menjatuhkan vonis padaku. Kamu yang memasukkan racun ke dalam makanan mertuaku, kan? Jika aku tidak salah tebak. Kantong berisi bubuk obat itu, masih ada di kantongmu, kan? Apakah kamu berani membiarkanku memeriksa tubuhmu? Kamu bilang periksa, lalu periksa begitu saja. Jika tidak, bagaimana kau akan mengatakannya? Jika tidak, kau serahkan saja padaku. Baiklah, kalau begitu. Mari kita bertaruh besar. Paman Bi, mengapa kau diam? Kau mengatakan bahwa aku telah meracuninya. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Kamu ingin bertaruh apa? Bertaruh nyawa? Bertaruh saja. Tapi, aku tidak punya permusuhan denganmu. Tidak ada urusan denganmu. Bertaruh nyawa itu tidak bisa begitu saja. Lebih baik ganti dengan yang lain. Memang, saya dan paman tidak memiliki dendam karena membunuh ibu. Dan juga tidak ada perselisihan tentang warisan. Kalau begitu, seperti yang kamu katakan saja, terserah kamu. Jika ditemukan bubuk obat di tubuhmu, kamu harus berkemas dan keluar dari keluarga Su. Jangan pernah kembali. Baiklah, jika tidak bisa ditemukan, paman juga bisa melakukannya seperti yang kamu katakan. Ternyata semuanya ini adalah rencanamu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Katakanlah yang memberi obat itu kamu. Yang tidak bisa menemukan barang itu juga kamu. Kamu yang mengatur perangkap ini untuk memancingku. Apakah ini semua untuk mengusirku dari keluarga Su? Aku tidak bisa memutuskan hal-hal ini. Kau tetap harus meminta kakek untuk menilai. Untung hanya sakit perut, hanya ketakutan semata. Bagaimana situasinya di sana? Sudah digeledah badan Lin Fan? Tidak ada. Lalu kamarnya juga sudah digeledah? Tidak ada juga. Mantu kesayangan ini menjebakku. Apakah paman bersikeras ingin menuduhku tentang kebiasaan buang air kecil? Baik. Bukankah paman mengatakan ada masalah dengan tehnya? Aku ingin melihat sendiri apa masalahnya. Sekarang aku baik-baik saja. Itu membuktikan tidak ada masalah dengan tehnya. Apalagi yang bisa dikatakan paman? Ikhlas menerima kekalahan. Bagaimanapun, kamu juga sudah tua. Bukankah kamu hanya ingin aku meninggalkan keluarga Su? Boleh saja. Setidaknya keluarga Su, aku masih akan terus tinggal di sini. Bagaimanapun, ini rumahku. Itu sudah tentu, kami yang lebih muda, juga tidak mungkin mengusir paman. Tidak perlu bicara manis. Kali ini saya yang salah, lain kali. Kamu tidak akan seberuntung ini. Besok kamu dan Lin Fan urus administrasi pengalihan. Aku ingin bicara denganmu sebentar. Ada apa yang ingin kau bicarakan denganku? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan. Berbuat baiklah, siapa tahu kita bertemu lagi suatu saat nanti. Berbuat baiklah, agar kelak kita masih bisa bertemu. Aku tidak selema kepala pelayan Zhou, mudah untuk dikendalikan. Jika perlu, aku akan menjatuhkanmu. Bukan tidak mungkin juga. Ada lagi. Saya tahu tujuanmu datang ke keluarga Su. Lalu katakan, apa tujuan saya datang? Kau ingin menjatuhkan kepala keluarga. Ini bisa kubantu. Paman bercanda sekali.
Mertua sangat berjasa kepadaku. Kenapa aku harus menjatuhkan dia? Sekarang hanya kita berdua. Tidak perlu berpura-pura kuat. Aku akan bicara langsung. Harta keluarga Su ini, aku mau setengahnya. Om, sebaiknya kau katakan itu kepada ayah mertuaku. Kau tidak ingin tahu siapa yang membunuh Nyonya Bai? Kapanpun kau ingin tahu, kau bisa datang menemuiku kapan saja. Hua Jing, semua barang peninggalan Nyonya Bai telah dihancurkan. Orang yang tahu kebenarannya saat itu pun sudah sedikit. Barang peninggalannya dihancurkan, belum tentu. Kamu bilang apa? Siapa yang tidak punya rencana cadangan? Kepala keluarga Lin yang terhormat pasti tidak akan menyimpan peninggalan ibunya. Hanya di satu tempat, kan? Lalu bagaimana kamu tahu itu? Sepertinya sumber informasi pamanmu juga tidak begitu akurat. Ya, sudah saatnya mengganti pelindung telinga. Su Lidong selalu menjadi ancaman tersembunyi. Su Yan lagi-lagi lemah dan kurang kekuatan. Harus mencari bantuan untuknya. Kenapa kamu memanggilku? Beberapa hari lagi ada acara makan malam. Banyak pemuda berbakat yang akan hadir. Kamu mau ikut? Saya tidak pergi. Saya belum berencana untuk itu sementara ini. Apakah ada seseorang yang disukai? Tidak ada. Kalau begitu, kita bicarakan nanti saja. Hanya bisa biarkan Lin Fan bantu Su Yan stabilkan posisinya di perusahaan. Baru perlahan berpikir ke depannya. Sudah ketemu? Apakah kau butuh bantuan? Hamba tahu kesalahan, memasuki kamar kepala keluarga, adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Tahu kesalahan? Sampai sekarang kau masih berkeras kepala. Aku telah memperhitungkan segala hal, tetapi tidak menyangka pengkhianat keluarga Lin ternyata kau. Tuan rumah, saya, orang yang bisa masuk ke kamar ibu saya, hanya sedikit. Lu Yan, kau sangat mengecewakan saya. Anda sudah tahu sejak lama. Karena itu saya menyuruhmu membantuku, mendapatkan obat yang tidak berwarna dan tidak berbau. Dan sengaja membiarkan Su Lidong melihatnya. Saya tahu dia pasti akan mencari Anda untuk memverifikasi secara pribadi. Ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir saya dari keluarga Su. Karena kepala keluarga sudah mengetahuinya. Saya tidak punya kata-kata untuk dibicarakan. Silakan hukum saya, kepala keluarga. Apakah kamu ingin saya pergi dari keluarga Su? Karena takut Su Lidong akan membahayakan saya. Apakah kamu punya bukti yang bisa dia pakai? Sebelum aku bekerja di keluarga Lin, aku pernah menerima kebaikan darinya. Jadi aku menjanjikan 3 hal padanya. Tetapi aku sudah mengatakan padanya, aku sama sekali tidak akan membahayakan kepala keluarga. Pergilah, aku tidak akan menghukummu. Tetapi kau juga tidak boleh tinggal di sisiku lagi. Su Lidong tahu banyak hal tentang keluarga Lin. Tuan rumah. Hati-hati, Tuan, Nyonya. Bagaimana proyek keluarga Huang? Tidak berjalan lancar. Bahkan hal kecil seperti ini pun tidak bisa diatasi. Nona muda juga terlalu tidak berguna. Jelas mereka yang menunda dan tidak mau memberikan solusi. Kalau saja aku kembali ke perusahaan, bisa diselesaikan hanya dalam 1 hari. Kau terlalu menganggap dirimu penting. Jangan tidak percaya. Proyek ini selain aku, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Benarkah? Bagaimana jika keluarga Zhou bersedia membayar 2 kali lipat untuk proyek ini? Benarkah? 30% pembayaran tahap awal sudah ditransfer. Ganti saja dengan proyek keluarga Huang, bukannya semua proyek. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Su Qing juga belum lama menghilang, kan? Lin Fan, bagaimana perasaanmu terhadap kakak iparmu? Apakah ini terlalu berlebihan? Orang yang tidak tahu pasti mengira kamu adalah kekasihnya. Sepertinya pernikahan antar keluarga harus segera dipertimbangkan. Kamu benar-benar mirip ibumu. Kamu tahun ini sudah 25 tahun, kan? Ibumu di usia 25 tahun. Sudah melahirkanmu. Kau memanggilku hanya untuk mengatakan ini. Ayah sudah tua, sebelum pikun. Ingin mencarikanmu menantu. Kau ingin aku dijodohkan. Bagaimana menurutmu tentang Lin Fan? Kau gila? Dia adalah iparku. Lalu bagaimana? Su Qing hilang. Lebih dari setahun pernikahan mereka, tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Itu juga tidak boleh. Bagaimana orang lain akan memandangku? Dan bagaimana mereka akan memandangnya? Kau tidak perlu mengurus semua itu. Bagaimana dengan Lin Fan?
Lin Fan. Bagaimana menurutmu tentang putriku? Tentu saja nona muda itu baik. Kalau begitu, kalian berdua menikah saja. Anda mabuk. Dalam hidupku, aku hanya melakukan dua hal yang sangat ku sesali. Satu adalah meninggalkan mereka berdua, ibu dan anak itu. Kedua, adalah menyebabkan seseorang yang tidak bersalah menderita. Benarkah? Waktu itu, masih muda. Takut, sangat takut orang lain tahu. Aku punya anak haram. Jadi aku suruh pengurus Zhou memberinya sedikit obat yang membuat orang itu linglung. Tapi bagaimana dia bisa meninggal? Apa yang kamu katakan, obat yang bisa merusak kesadarannya, benar. Tapi dia pulang ke rumah, lalu keracunan dan meninggal. Zhao King. Ibuku jelas-jelas meninggal karena keracunan. Apakah pembunuhnya orang lain? Air susu tidak mengalir ke ladang orang lain. Aku sudah memutuskan. Kalian berdua harus menikah. Apa? Tidak bisa. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kamu tidak setuju juga harus setuju. Kedepannya harus bergantung pada Lin Fan untuk membantumu di perusahaan. Bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkan tentang hal yang aku katakan? Ini terlalu berisiko, kan? Dia hanya sekadar keponakan perempuanmu di luar. Keponakan perempuan omong kosong. Hanya anak haram. Jika dia benar-benar menikah dengan Lin Fan, harta warisan ini tidak akan menjadi bagianku. Keluarga kami dan Su merupakan musuh bebuyutan. Melakukan ini tidak akan menguntungkan kita berdua, bukan? Setelah berhasil, 30% saham Su akan menjadi milikmu. Tuan, tidak baik, Nona hilang. Hilang bagaimana maksudmu? Semalam aku mengantar makanan ringan untuk Nona. Nona belum kembali. Tadi pagi saya menemukan ponselnya di depan gerbang. Apa? Su Yan ada di tangan kami. 100 juta tunai, kalau berani lapor polisi. Siap-siap saja untuk mengurus anakmu. Halo, ada apa? Nona telah diculik. Bagaimana bisa? Tadi malam saya masih melihatnya. Dia berjalan bersama Lin Fan. Lin Fan? Dia di mana? Segera panggil dia ke sini. Kamu bilang saya yang menculik Nona. Lalu bagaimana kamu menjelaskan kemarin malam? Kenapa kamu membawa Nona besar pergi? Kemarin malam aku jelas sedang tidur di kamar. Aku sama sekali tidak bertemu dengan Nona besar. Bohong? Aku jelas melihatmu mengendarai mobil, membawa Nona besar keluar. Saudara ipar, menantu laki-laki tidak bisa diandalkan. Kamu lebih paham tentang hal ini daripada saya. Apakah itu kamu? Saya sarankan kamu segera mengantar orang itu kembali. Segera keluar dari keluarga Su. Karena kami menghargai. Meskipun tidak ada prestasi, setidaknya ada pengorbananmu di keluarga Su. Mereka mungkin juga tidak akan membunuhmu. Tanpa bukti. Om, apa alasanmu menuduhku menculik Nona muda? Karena aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kau takut Nona muda di Sus akan mengambil hakmu, maka lebih baik bertindak lebih dulu. Lin Fan, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Ini jika memang benar kamu yang melakukannya. Kembalikan orang itu kepadaku. Kita lupakan masa lalu. Jika tidak, aku akan. Aku apa? Orang itu sudah dibawa kabur olehnya. Paman, berani taruhan lagi dengan aku. Aku akan menghitung sampai 5. Nona akan segera kembali. 5. Kau kira aku anak kecil berusia 3 tahun? Karena kau tidak mau mengatakannya, maka kita akan menggunakan cara keras. Paman, kau orang baik, tidakkah kau takut nanti tidak bisa mengendalikan situasi, memfitnahmu bagaimanapun juga? Nona, kamu tidak akan bisa membawanya kembali, itu belum tentu. Cukup sudah, tidak perlu berlebihan. Jangan sampai ada korban jiwa lagi. Kalau tidak pakai kekerasan, dia tidak akan berkata jujur. Siapa bilang aku tidak bisa kembali? Penjahat yang teriak, tangkap pencuri. Tidak merasa bersalah, jangan menuduhku sembarangan, kecil ye. Buktinya ada di sini. Halo, Tuan Su, urusannya sudah selesai. Su Yan sekarang ada di tanganku. Dia tidak akan bisa kabur. Ini perekam suara, Nona Su. Simpanlah dengan baik. Baik. Awasi gadis kecil itu baik-baik, jangan sampai dia kabur. Setelah semuanya selesai, 30% saham Su akan menjadi milikmu. Paman, kenapa diam saja? Jangan-jangan suaramu sendiri pun tidak dikenali lagi? Ya, banyak cara untuk meniru suara orang lain. Ini sudah sampai di pengadilan, juga tidak bisa dihukum. Benarkah?
Lalu bagaimana menjelaskan rekaman percakapan itu? Saya bisa segera mengakses rekaman percakapan paman saya. Kau ini pengkhianat yang makan dari dalam. Sekarang juga keluar dari rumah Su. Kamu yakin ingin aku keluar? Jika aku menggulungnya sekarang, orang di luar akan segera tahu bahwa kamu juga seorang pembunuh, dan yang kamu bunuh adalah keluarga Lin. Kalian berdua keluar dulu. Apa? Keluar? Kamu mau apa? Saya akan kembali ke keluarga Su. Siapa di sana?